Tinggal sisa 4 hari lagi trip kita buat yang full trip. Kita berdoa semoga perjalanan kita terus diberikan. Tak terasa, hari ini sudah menginjak hari ke-10. Semakin dekat menuju EBC yang kami nantikan. Tujuan hari ini adalah menuju Gorakchep, titik terakhir sebelum mencapai Everest Base Camp. Gorakchep, gas! Ini penampakan hari 10. Bibir gue udah jontor kayak di filler. Pecah-pecah. Sekarang jam 8.33, kita start pendakian menuju Gorakchep. Ketinggian 4828. Jadi pagi ini kita bakal trekking dari Zongla lewat Lobushe, terus kita akan stop di Gorakchep. Perjalanan hari ini kurang lebih sekitar 8 jam dengan jarak tempuh 11 km. Di perjalanan nanti kami bisa melihat keindahan gunung-gunung Himalaya seperti Cholatse, Nuptse, Lobushe Peak, Pumori, Amadablam, dan juga Desa Perice. Di sebelah kanan sana itu Gunung Amadablam. Di awal trek, kami akan melintasi tanjakan kemiringan yang tidak terlalu terjal. Lalu kami akan melewati sungai kecil. Perjalanan hari ini seharusnya relatif sedang namun panjang. Pastinya, rute yang tidak terlalu menguras tenaga dibandingkan dengan hari sebelumnya kami melintasi jalur Chola Pass. Dari kejauhan, kami bisa melihat Gunung Amadablam dengan bentuknya yang khas. Gunung Amadablam itu sendiri memiliki ketinggian 6.812 meter. Namanya yang berasal dari bahasa Sherpa, Ama yang berarti ibu, dan Dablam yang berarti kotak perhiasan. Merujuk pada bentuk gunung yang mirip dengan ibu yang memeluk anaknya, serta gletser yang menyerupai kotak perhiasan. Amadablam merupakan puncak yang sangat populer di kalangan pendaki, meskipun pendakiannya cukup menantang karena medan yang curam dan berbahaya. Gunung ini berada di jalur pendakian menuju Everest Base Camp, membuatnya juga sering terlihat oleh pendaki yang melintasi trek. Desa Lobushe adalah salah satu desa kecil yang terletak di jalur pendakian menuju EBC, yang berada di ketinggian 4940 meter. Desa ini biasanya menjadi tempat persinggahan bagi para pendaki yang melakukan perjalanan ke EBC sebagai tempat istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Gorakchep dan juga Everest Base Camp. Di sekitaran Lobushe memiliki pemandangan spektakuler dengan latar belakang gunung-gunung tinggi seperti Nuptse, Lhotse, dan juga Everest. Di dalam desa kecil ini terdapat beberapa penginapan, restoran, dan fasilitas dasar untuk mendukung para pendaki yang sedang beristirahat ataupun beraklimatisasi sebelum menuju puncak tertinggi dunia. Jangan kasih kendor, Ufa. Menariknya lagi, di Lobushe ada World's Highest Bakery. Katanya sih ini bakery atau kafe tertinggi di dunia, terletak di ketinggian 5.000 meter. Kalau di Indonesia, mungkin ibaratnya dengan warung Mbok Yem yang ada di Gunung Lawu, cuman ketinggiannya aja nih yang beda. Karena waktu trekking kami masih cukup panjang,
kami tidak sempat untuk singgah ke sana. Tapi gua akan mampir ke sana setelah menyelesaikan misi ke Kalapatar dan EBC. Ini teknik baru cara ngeringin kos kaki. Bener juga ya. Lagi panas. Bener. Tuh, dikasih tips dari Pink Travelog. Hey, my friend. Jalan. Ayolah. Ayo. Unit. Ya bener juga ya. Kalau kita kan trekking di Indo banyak pohon ya. Banyak oksigen. Ini cuma ada salju, terik. Tinggiannya juga 5.000. Pantes ngap. Trek dari Zongla ke Gorakchep adalah trek yang mengasihkan karena pemandangan gunung-gunung megah terlihat semakin dekat di mata. Selain tantangan fisik yang moderat, lelahnya tubuh akan jelas terbayar dan sebanding dengan perjuangan untuk sampai ke Gorakchep. Nepalese rap at 4,800. Woohoo! Hands up! Yeah. Base camp is different and Lobuche is different. Okay. So that way people go for Lobuche base camp. Yeah. But for the Lobuche East? Lobuche is. Yes. Okay, but for people to go to Lobuche, they go this way. Ini trek yang kita lewatin agak mendingan ya, lebih flat, ada naik turunnya, tapi nggak separah kemarin. Menurut gue sih Cholapas itu treknya sangat brutal. Kayak di Bromo. Bromo putih ya. Sultan sekali. Namaste. Hello. You are going to Lobuche, right? I'll see you there. See you. Gua kira ojek kuda cuma ada di Bromo. Ternyata di trek EBC juga ada. Belakang sini, ini pegunungan Nuptse. Di latar belakang kami adalah Gunung Nuptse. Ini adalah sebuah puncak yang terletak di Himalaya dengan ketinggian 7.861 meter di atas permukaan laut. Nuptse terletak di dekat Gunung Everest, tepatnya di selatan puncak Everest. Nama Nuptse berasal dari bahasa Sherpa yang berarti Gunung Selatan. Nuptse dikenal dengan bentuknya yang dramatis dan dinding es yang curam. Pendakian ke puncak Nuptse sangat menantang dan hanya dilakukan oleh pendaki berpengalaman karena medan yang terjal, berbahaya, dan penuh salju serta es. Iya, di sini mondar-mandir lu kayak angkot ya? Metro Mini 01. Metro Mini 01. Biasanya 02. Jadi di sebelah sini tuh ada memorial. Is it right? That's a memorial place of mountaineers Who lost their lives ya? who lost their lives. Like there are some history about them, like how many times they submitted to the top. Okay. And we're going to pass that memorial like markers the day after tomorrow. Yeah, Yeah. after tomorrow, after coming back from Gorakchep. Okay. We will take a closer look.
Udah mulai rame ya jalur di sini ya. Banyak yang lalu lalang. Kemarin-kemarin sepi banget. Kayaknya kita udah sampai di Le Boucher. Time for Dalbat! Oke, jadi kita udah sampai di Le Boucher. Kita bakalan makan siang di sini. Habis makan siang, lanjut lagi ke Gorak Chef. Sekarang jam 12.48, ketinggian 4919. Kita udah jalan 6,6 kilo. 3 jam 43 menit nyampe di Le Boucher. Makan yuk. Let's take Dalbat. Let's go. Kita habis break makan siang. Sekarang jam 2.30 menuju Gorak Chef. Perjalanan masih sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Setelah kami selesai makan siang di Le Boucher, kami pun melanjutkan perjalanan. Dari Le Boucher, trek akan kembali menanjak. Jalur ini bisa sedikit lebih menantang dengan beberapa bagian yang berbatu dan juga curam. Dan kali ini, kami juga akan terus berjalan melewati lapisan es dan salju. Di perjalanan ini, terlihatlah Gunung Pumori Piramid. Gunung Pumori memiliki ketinggian 7.161 meter. Gunung Pumori terletak di dekat Gunung Everest, di sisi barat lautnya, dan sangat terlihat dari Everest Base Camp. Karena bentuknya yang menyerupai piramida, Pumori sering disebut sebagai Putri Everest. Kurang lebih setelah 3 jam trekking dari Le Boucher, kalian akan mencapai Gorak Chef yang terletak pada ketinggian sekitar 5.140 meter. Gorak Chef sendiri berarti sarang burung bangau dalam bahasa Sherpa yang mengacu pada fauna lokal. Gorak Chef dikenal sebagai tempat titik terakhir sebelum menuju Everest Base Camp. Di sini, kalian bisa menemukan beberapa akomodasi tea house yang menyediakan makanan dan juga tempat istirahat. Suasana di Gorak Chef adalah campuran dari ketenangan alam dan kegembiraan pendaki yang bersiap untuk mencapai EBC. Namun perlu diketahui, biaya tambahan di Gorak Chef akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tea house yang berada di ketinggian yang lebih rendah. Ini kalau matahari udah hilang kayak gini, berasa banget dingin nih. Dan turun kabut. Kalau nggak salah masih sekitar 1-2 kilo lagi nyampe di Gorak Chef. Tidak jauh dari lokasi Gorak Chef, panorama pegunungan dan gletser Khumbu akan semakin jelas. Untuk mencapai Gorak Chef, bisa melalui trek dari Zongla, rute yang kami lalui, atau lewat Tukla, rute normal EBC. Ini kalau lihat di jam tangan udah 10,8 kilo. Kalau informasinya sih dari Zongla nyampe ke Gorak Chef itu sekitar 11 kilo. Harusnya udah dekat. Oh yes, itu dia tuh. Gorak Chef, finally.
Mana ya tea house-nya? Ini udah nyampe di Gorak Shop, tapi gue lagi nyari tea house yang mana. Oke guys, akhirnya ketemu juga. Nyampe di Gorak Shop. Kita lihat sekarang jam berapa. Sekarang jam 5.09, kita udah jalan 11,21 kilo. Ketinggian 5164, nyampe di Gorak Shop. 6 jam 12 menit. Halo. Namaste. Gila. Aman ya kuda-kuda? Aman. Sekarang jam 4.04. Kita start pendakian menuju Peak Kalapatar. Trekking menuju puncak Kalapatar dan Everest Base Camp adalah pengalaman luar biasa yang menawarkan pemandangan dan pencapaian summit yang sangat memuaskan. Dua lokasi ini merupakan tujuan utama bagi pendaki yang ingin merasakan keindahan Himalaya dan juga momen matahari terbit. Kalapatar adalah puncak kecil yang terletak di jalur trek Everest Base Camp dengan ketinggian sekitar 5.545 meter di atas permukaan laut. Kalapatar dikenal sebagai salah satu titik terbaik untuk menikmati pemandangan Gunung Everest dan Pumori secara langsung, karena posisinya yang memberikan sudut pandang yang sangat jelas ke arah puncak Everest. Pagi ini, kami start trekking pada pukul 4 dini hari dan suhu saat ini sudah melebihi minus 10 derajat. Dan itu sebabnya hanya kami bertiga saja yang berniat untuk melakukan pendakian ini ditemani dengan 2 guide. Perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan suhu ketika di siang hari. Gimana Jen? Capek, Gila, udah dingin, dan karena kita trekkingnya udah di 5.200, napas gua ngap. Tapi dinginnya, dinginnya parah. Glove juga udah tebel, masih dingin. Kalau gerak gimana? gerak ngap. Kalau diam? Kaki aduh. Gila dingin banget. Trekking menuju Kalapatar dimulai dari desa Gorakshep dengan jalur yang berkelok-kelok dan juga menanjak. Ini kalau kata guide-nya, kita harus ke puncak sebelah sana. Kalapatar berarti batu hitam dalam bahasa Nepali yang merujuk pada warna batuan di daerah ini. Gila ngap banget. Dan yang jadi masalah, yang kedua, water bladder gue beku. Gak bisa disedot. Trek ke Kalapatar dimulai dengan jalur pendakian yang curam. Setelah meninggalkan Gorakshep, kami langsung merasakan perubahan ketinggian yang signifikan. Jalur ini berbatu dan juga licin, terutama jika ada salju seperti yang sedang kami lintasi saat ini. Trekking normalnya membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Suasana di sepanjang jalan sangat menakjubkan, dengan pemandangan lembah, gletser, dan puncak Himalaya yang mengelilingi. Pendaki harus ingat dan berhati-hati, terutama pada ketinggian ini, untuk menghindari gejala AMS. Gunakanlah waktu yang sesuai untuk beradaptasi di ketinggian dengan melakukan hari aklimatisasi yang cukup. Pendakian ke Kalapatar adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi para pendaki dan penggemar alam. Sedikit lagi guys. 500. Rute ini memerlukan stamina dan ketahanan fisik. Pendaki disarankan untuk mengambil langkah secara perlahan, menikmati pemandangan, dan memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dengan ketinggian. Penting bagi pendaki untuk membawa perlengkapan yang sesuai, termasuk pakaian berlapis untuk mengatasi suhu dingin, sepatu trekking yang nyaman, dan juga suplai untuk air minum. Top of Kalapatar.
Jen, Eish. gokil. Jam 6.29 kita udah sampai di puncak Top Kalapata di mana 13, jaraknya 1,9, 2 jam 16 menit. Setibanya di puncak, kami pertama kali mendapatkan pengalaman berada di ketinggian 5.545 meter dengan view 360 derajat puncak-puncak Himalaya di sekitar kami. Momen terbaik yang kami rasakan adalah di saat matahari terbit. Pemandangan ini sangat menakjubkan. Dengan cahaya emas menyinari puncak-puncak berselimut salju, pemandangan matahari terbit di atas Himalaya adalah momen yang sangat dinantikan. Seringkali mengundang rasa kagum dan keheningan. Banyak pendaki merasa terinspirasi dan terhubung secara spiritual saat berdiri di puncak Kalapatar, yang sekaligus melihat keindahan alam yang menakjubkan. Kami pun mengambil waktu untuk merenung dan menikmati momen tersebut, menghargai usaha yang diperlukan untuk mencapai titik ini. Mencapai puncak Kalapatar adalah salah satu pencapaian yang paling berharga dalam petualangan trekking. Pengalaman ini bukan hanya tentang mencapai tujuan fisik, tetapi juga tentang menyatu dengan alam dan memahami keindahan serta tantangan yang ditawarkan oleh Himalaya. Ayo Ren, semangat Ren! Yuhu! Ayo tinggal beberapa langkah lagi. Aku kira gunungnya tuh yang itu. Gimana yang itu? Aku sempat merenung tau gak sih kawan. Duduk, setengah jam ada. Aku mikir, kayaknya kalau gunung yang itu, aku kayaknya mau turun aja deh. Gak nyampe nanti jam 8. Kumori, That's Kumori. Lingsen, Oh, that one is Lingsan. This one Pimutse, Changratse, and Everest, Big Everest. and South Pole over there. Nupse. The third one is the Makalu. Which one's Makalu? The third one. That's Amadablam, yeah. Pyramid Peak, Antega, Lobuche, Cholatse. And there's a lot of like Nireka, Yeah. Chamburi. Wow, so many peaks. So many. Thank you, Furi. Welcome. Let's go to EBC. Kalapatar adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan dalam perjalanan menuju EBC. Dengan pemandangan yang menakjubkan, memberikan pengalaman pendakian yang juga memuaskan. Selain itu, kalian bisa merasakan momen-momen spiritual yang mendalam setelah mencapai di puncak Kalapatar. Ini adalah salah satu pencapaian yang paling berharga dalam petualangan trekking ke EBC. Puncak Kalapatar dan sekarang gue mau breakfast dulu, istirahat sebentar. Terus lanjut lagi jalan menuju ke Everest Base Camp. hari ke-11 ya, hari utamanya kita nih buat mencapai ke Everest Base Camp. Akhirnya sampai EBC. EBC udah deket, kan? Momen yang ditunggu-tunggu. Jam 9.44 kita start menuju EBC 5171. Setelah kami beristirahat dan sarapan pagi, selanjutnya kami akan beranjak menuju EBC. Everest Base Camp adalah tujuan ikonik dan terletak di jantung Himalaya. Tuh, tarik tali pagi tuh. Naik ke atas, kiri, naik lagi, kiri lagi, ya deket situ deh pokoknya. EBC berada di ketinggian 5.364 meter. Dan ini adalah titik awal bagi para pendaki yang ingin mencapai puncak tertinggi di dunia. Trek EBC juga merupakan salah satu trek paling populer di Himalaya. Dengan pemandangan yang luar biasa, budaya lokal yang kaya, dan tantangan fisik, perjalanan ke EBC menawarkan pengalaman yang mendalam bagi setiap orang yang berkunjung. EBC juga memiliki sejarah panjang sebagai titik pelatihan dan persiapan bagi para pendaki yang ingin mencapai puncak Everest.
Ekspedisi pertama yang berhasil mencapai puncak Everest dipimpin oleh Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay pada tahun 1953, menggunakan lokasi EBC sebagai pangkal perbekalan ekspedisi. EBC itu sendiri bukanlah desa permanen, tetapi menjadi tempat bagi para pendaki dan tim ekspedisi untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Pada musim pendakian ke Everest, biasanya terdapat tenda-tenda dan tempat berkumpul untuk para pendaki, serta area untuk memasak dan bersosialisasi. Jalur menuju EBC relatif datar, tetapi juga banyak tanjakan dan turunan yang bervariasi sepanjang perjalanan. Mulai dari tanah berbatu, sampai dengan melewati lapisan salju dan batu yang tertutup es. View di sebelah kanan kami di sepanjang trek adalah Khumbu Gletser. Normalnya, musim pendakian ke Gunung Everest yang paling populer adalah bulan April dan Mei, di waktu yang bersamaan dengan musim semi di Nepal. Tapi jika kalian datang di bulan April dan Mei, yang jelas akan terlihat lagi nih keramaian para pendaki Everest dengan tenda-tenda di base camp yang sebenarnya. Alasan untuk memilih di musim semi adalah cuaca yang lebih stabil. Pada bulan April dan Mei, cuaca di wilayah Himalaya cenderung lebih stabil dan lebih hangat dibandingkan dengan musim dingin. Ini akan mengurangi resiko cuaca buruk, seperti badai salju ekstrim atau suhu yang bisa membahayakan pendaki. Khusus di bulan Mei, terutama menjelang akhir bulan, seringkali menjadi jendela cuaca terbaik untuk mencapai puncak Everest. Setelah bulan Mei, cuaca mulai memburuk dengan datangnya musim monsun pada bulan Juni, yang membawa hujan dan badai yang dapat membuat pendakian berbahaya. Bulan April dan Mei memberikan cukup waktu untuk persiapan fisik dan pemulihan di ketinggian tinggi. Selama periode ini, banyak tim ekspedisi dan penyedia jasa perjalanan yang beroperasi di kawasan Everest, sehingga logistik, peralatan, dan dukungan dari tim Sherpa akan lebih mudah diakses. Beberapa teman kami sudah terlalu lelah untuk berjalan dan memutuskan untuk menunggang kuda menuju EBC. Biaya sekali jalannya kalau nggak salah sekitar $100. Jadi kalau bolak-balik biayanya $200, yang setara dengan 3,2 juta. Wih, mahal juga ya. Tinggal ke bawah. Lagi terus nanjak dikit. Sampai deh sebelah sana. We're here. Buset. Cheers. Jam 12:03, kita udah jalan 3,21 kilo. Ketinggian 5247, 2 jam 19 menit nyampe di Everest Base Camp. Nyampe Everest Base Camp. Walaupun kami harus menempuh perjalanan 11 hari sampai ke sini, pencapaian yang kami rasakan ini memberikan rasa bangga dan kepuasan yang mendalam, serta kenangan yang akan diingat seumur hidup. Sekarang boleh nangis dengan terharu. Mimpi gue selama ini. Congrats guys, congrats. You did it. Wah, gue mau sujud syukur dulu, boleh gak? Well done.
Setibanya di EBC, kami semua merasakan kegembiraan dan kepuasan. Kami langsung disambut oleh pemandangan yang luar biasa dari gunung-gunung di sekitarnya. Gletser Khumbu dan panorama Gunung Everest menjadi latar belakang yang menakjubkan, menciptakan momen yang sangat berarti bagi setiap pendaki. Kongres bro. Congrats. Congrats. Congrats, congrats. Bang Feb. Amen. Buset. Tidak hanya para peserta, namun teman-teman guide kami yang mengantar juga ikut serta merasakan euforia ini. Setelah pendakian selama 11 hari, akhirnya kami bisa sampai di sini. Buat kami, ini adalah tempat yang penuh sejarah dan bermakna. Walaupun 3 peserta dari grup kami belum mendapatkan pengalaman yang sedang kami rasakan saat ini. एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मेघालाई ताकेको मेरा चौकीडाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी। Thank you everybody. Setelah menyelesaikan misi ke Puncak Kalapatar dan EBC, sekarang waktunya kami untuk kembali ke titik awal perjalanan, yaitu Lukla. 8 teman-teman kami memilih untuk naik helikopter dari Gorakchep kembali langsung ke Kathmandu. Alasan utamanya adalah karena kondisi fisik yang sudah terlalu letih untuk berjalan, dan ada juga yang perlu melakukan penanganan medis di rumah sakit. Oke guys, yuk kita sekarang turun pendakian dari Gorakchep menuju Dingboche. Tinggal segini doang nih. Tinggal Iren, Ali, Ulfa, sama gua. Yang lainnya pulang naik heli barusan. Oke guys, kita berdoa dulu. Semoga kita bisa turun sampai ke Kathmandu. By the way guys, opsi helikopter ini harus ditebus dengan biaya yang gak sedikit loh. Biaya naik heli per orangnya adalah 675 USD atau setara dengan 10,6 juta rupiah. Dengan menggunakan helikopter, mereka bisa kembali ke Kathmandu dalam hitungan jam, yang sangat menghemat waktu dibandingkan dengan kami berempat yang harus berjalan kaki. Kalau lihat di GPS jam, itu sekitar 12 kilo nyampe ke Dingboche. Gila, capek banget ya. Kemarin-kemarin gak kayak gini. Ini kayaknya banyak pendaki yang pengen nyampe ke Gorakchep langsung ke EBC. Tapi kita malah arah sebaliknya. Perjalanan kami sampai ke Lukla membutuhkan 3 hari berjalan kaki, dan belum termasuk tambahan 1 hari lagi untuk penerbangan dari Lukla sampai ke Kathmandu. Kok cuma butuh 3 hari aja ya? Sedangkan untuk mencapai EBC dari Lukla membutuhkan waktu yang paling cepat setidaknya 9 hari jika tidak melintasi Gokyo dan Cholapas ya. Dikarenakan pada saat trekking turun, kami tidak lagi memerlukan ekstra hari aklimatisasi, dan juga perjalanan 2 hari untuk menanjak akan disingkat menjadi 1 hari ketika turun. Sebagai gambaran ya, rata-rata trekking ke depan perharinya juga jauh guys. Hari pertama, dari Gorakchep ke Dingboche
13,7 km. Hari kedua dari Dingboche ke Namche 20,3 km. Dan hari terakhir Namche ke Lukla itu 19,3 km. Jadi total perjalanan kami selama 3 hari ke depan adalah 53,3 km. Perjalanan hari ini, kami akan stop di Lobushe, melewati desa Tukla, lalu kami akan bermalam di Dingboche. Dan ketika sesampainya di Lobushe, kami juga berencana untuk singgah ke World's Highest Bakery. Ini kan? Cakep ya? Noobse. Kalian referensinya. Gue tau jaketnya. Iya, daun jaketnya The North Face. Noobse. Kita beberapa hari yang lalu lewat sini beda banget ya. Terakhir kita lewat sini kan ini ya, berkabut. Udah sore soalnya. Sore kabut, pagi dingin banget. Pagi tuh di sini bisa sampai -7. Begitu matahari keluar mulai anget, panas banget. Nyengat. Bikin belang. Kira-kira kalian penasaran nggak? Apa rasanya beraktivitas di ketinggian saat ini? Di ketinggian seperti sekarang, atmosfer mengandung lebih sedikit oksigen dibandingkan di permukaan laut, sehingga tubuh harus beradaptasi dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan cukup oksigen. Di ketinggian ini, kadar oksigen dalam udara jauh lebih rendah, kira-kira sekitar 50 sampai dengan 55% dari yang ada di permukaan laut. Hal ini menyebabkan tubuh harus bekerja lebih keras untuk memperoleh oksigen yang cukup. Secara otomatis, tubuh akan meningkatkan frekuensi pernapasan. Jadinya, kami semua merasa lebih cepat ngos-ngosan ketika melakukan aktivitas, bahkan aktivitas ringan sekalipun. Karena tubuh berusaha untuk meningkatkan ventilasi paru-paru. Namun, meskipun bernafas lebih cepat, volume oksigen yang tersedia tetap terbatas. Dengan kadar oksigen yang lebih rendah, detak jantung juga meningkat 20 sampai dengan 30%. Di ketinggian seperti ini, pendaki sering mengalami beberapa gejala, misalnya kelelahan, mual dan kehilangan nafsu makan, dan juga pusing kepala. Itulah sebabnya kenapa hari aklimatisasi sangat penting, di mana tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan ketinggian dan perlahan meningkatkan produksi sel darah merah untuk membantu pengangkutan oksigen. Depan sana udah kelihatan Lobushe. Jadi gue bakal ke Lobushe dulu, mau break. Sana ada bakery katanya di ketinggian 5100. Ada kayak cafe, jual roti, kopi. Break dulu kali ya. Mana Li? Break? Hampir. Gas. Ini dia guys, kita masuk. Cobain nah, the world's highest bakery di Lobushe. Namaste. Ada orang. Sini dulu. Asik juga nih tempatnya. Namaste. Cappuccino 1000 rupiah, latte, espresso 1000 sampai 1400 harga kopinya. Sama dengan 150.000 ya kalau 1400.
kopi apa? Ali, gede banget. Like beer, kayak beer. It's like a beer. Cappuccino. Apalah Mali. Makan gue di 5.000 meter. Nggak lama banget sih. Ini ya udahlah. Coba Li, testimoni dulu Li. Kayak Ovaltine. Lumayan. Sebentar lagi kami akan melewati Tukla Pass, di mana akan ada monumen-monumen ekspeditor yang telah meninggal di waktu ekspedisi Gunung Everest. Tugu-tugu peringatan ini terbuat dari batu yang disusun rapi dan dihiasi dengan bendera doa Tibet yang berkibar di angin. Tukla Pass terletak di ketinggian 4.800 meter, tidak jauh lokasinya dari desa Tukla. Melewati Tukla Pass dalam trek EBC adalah salah satu pengalaman yang sangat mendalam dan emosional bagi para pendaki. Monumen di Tukla Pass berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan bahaya yang dihadapi oleh setiap pendaki yang mencoba mendaki Gunung Everest. Hingga saat ini, lebih dari 300 pendaki tercatat meninggal di sepanjang jalur pendakian Everest. Sebagian besar karena kelelahan, cuaca buruk, kekurangan oksigen, atau kecelakaan fatal. Beberapa ekspedisi mengingatkan para pendaki akan pentingnya persiapan yang matang, perlindungan dari cuaca ekstrim, dan kecepatan dalam mencapai puncak dan turun kembali sebelum resiko kesehatan menjadi terlalu besar. Para ekspedisi ini juga seringkali menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi, yang dapat berujung pada bencana, meskipun persiapan sudah dilakukan dengan sangat hati-hati. Monumen ini memiliki makna yang lebih dalam, mengingatkan siapapun yang melintasi Tukla Pass tentang harga yang harus dibayar oleh banyak orang dalam pencapaian dan impian untuk mencapai puncak Everest. Ini ya di film Everest ya. Banyak pendaki yang mengenang para korban ini sebagai simbol keberanian dan dedikasi terhadap olahraga pendakian gunung, meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar. Dengan melewati jalur ini adalah waktu yang tepat untuk menghormati mereka yang telah berjuang dan memberi ruang bagi pendaki, sekaligus merenungkan bahaya yang ada di pegunungan serta di perjalanan mereka sendiri. Di lokasi kami berdiri, juga memberikan perasaan kagum dan takjub yang muncul dalam hati, karena tempat ini berada di tengah-tengah keindahan alam yang luar biasa. Dari sini, kami bisa melihat puncak-puncak terkenal seperti Amadablam, Lhotse, dan Pumori. Kita bakal makan siang di sebelah sana. Sekarang kita udah ketinggian 4.700. Beda banget udaranya. Kalau pas di 4.700 kayak gue masih bisa jalan agak cepat, tapi nggak ngos-ngosan. Tapi kalau udah di 5.000 ke atas, jangankan dikasih tanjakan, ke toilet, kencing, atau bahkan kita beli sepatu aja, itu bakal ngos-ngos. Nah sekarang karena kita ke bawah, udaranya itu berasa lebih enteng dan napasnya lebih plong.
5.000. Tidurnya tuh rata-rata heart rate-nya 75, 85. Duduk doang, lagi rest, ngapa-ngapain. Heart rate-nya 110. Terus kalau nanjak, otomatis langsung ke 140. Gokil, beda banget. Guys, kalian sadar sesuatu gak? Kalian turun pasti udah nggak ngos-ngosan. Iya kan? Gue tadi bisa lari tapi nggak ngos-ngosan. Ini beda banget, kita udah di 4.600 bisa lari, tapi kalau di 5.000 jompo banget. Udah nggak ada snow. Ya. Setelah selesai makan siang di Desa Tukla, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Dingboche. Selain Dingboche, bisa juga bermalam di Perice, desa yang terletak di lembah dengan ketinggian 4.240 meter. Namun Dingboche itu sendiri terletak di ketinggian 4.410 meter. Secara geografis, Dingboche terletak di sebelah timur dari desa Pangboche dan terhubung dengan rute trekking yang mengarah ke EBC. Selama beberapa dekade, masyarakat Sherpa di sini memiliki hubungan erat dengan budaya dan tradisi pendakian. Banyak rumah di Dingboche yang dihiasi dengan bendera, doa, dan stupa, mencerminkan pengaruh budaya Buddha yang kuat. Suasana di sekitar Dingboche juga tenang dan damai. Tidak heran jika tempat ini adalah tempat yang ideal untuk beristirahat. Banyak pendaki yang menghabiskan waktu di sini untuk menikmati keindahan alam sekitar dan juga bersiap untuk perjalanan selanjutnya. Kehidupan sehari-hari warga lokal ditandai dengan kegiatan pertanian, terutama penanaman sayuran dan gandum. Pastinya, banyak akomodasi tea house yang dikelola oleh penduduk lokal untuk melayani para pendaki, menyediakan tempat tinggal dan makanan. Kayak rumahnya Hobbit. Apa depannya mimpi ya? Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar FPI takkan terikat waktu. Desa Dingboche seringkali juga digunakan sebagai salah satu lokasi pemberhentian yang rutin untuk beraklimatisasi. Karena di sini ada trek pendek yang bernama Nagarjun Hill. Dari puncak ini, pendaki dapat menikmati pemandangan menakjubkan dari puncak-puncak Himalaya di sekitarnya. Dengan fasilitas yang memadai, Dingboche menjadi tujuan yang dicari oleh para pendaki yang menuju ataupun setelah menyelesaikan trek EBC. Sampai Dingboche. Iya. Kita udah sampai di Dingboche. Kita bakal menginap di sini. Besok lanjut lagi dari Dingboche ke Namche Bazaar. It's time to go home, guys. Time to go home. Seperti biasa. Belanja. Toko-toko perintilan guys. Gimana Ali? Udah sampai di Dingboche.
Ada kafe bagus banget. Termalam kita ngopi di sana ya. Ayo. Free charging lagi tadi gue lihat. Charging dengan cas Pak. Yoi. Di Bogor 700.000. Ini penginapan kita di Kumbu Lodge sampai Dingboche. Namaste. This is my room 105. Ini kamarnya menurut gua proper banget, very small, cozy. Ini buat berdua. Nice. Sekarang gua mau balik ke cafe buat free charging. Sekarang jam 5.05, kita udah jalan 13,68 kilo sampai ke Dingboche. Ketinggian 4336, 6 jam 32 menit.